подогревает и ступор. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Shotwine yang banyak sekali adegan brutal di dalamnya. Bercerita tentang seorang gangster yang harus berhadapan dengan bos mafia paling bengis di Serbia. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Peter yang sedang latihan go-kart di sirkuit. Diberitahu kalau Peter ini merupakan anggota gangster, namun gangster Peter lebih fokus ke bidang pencurian mobil lalu mereka jual kembali. Selesai latihan go-kart, Peter didatangi oleh ketua gangsternya yang ternyata bernama Bablu. Di sini Bablu memerintah Peter agar mencuri mobil malam ini juga, sebab gangster mereka telah kehabisan stok mobil curian. Tanpa menunggu lama, Peter pun langsung mengiyahkan permintaan Bablu si ketua gangster. Sebelum menjalankan aksinya, Peter mengajak dua rekan di gangsternya yaitu si Gobres dan si Gondrong untuk membantu Peter melakukan pencurian. Setelah semuanya berkumpul, mereka bertiga segera mendatangi tempat parkir, lalu melihat-lihat mobil yang paling bagus. Di sini Peter berhasil mendapatkan mobil yang paling mahal, hingga dengan cepat mereka bertiga langsung membobolnya. Peter dan si Gobres akan menjalankan mobil curiannya. Sementara si Gondrong akan mengikuti Peter dari belakang dengan menggunakan mobil Peter sebelumnya. Sialnya, ketika di tengah perjalanan mobil curian itu mempunyai fitur yang sangat canggih, sehingga tiba-tiba berjalan mundur. Alhasil Peter dan si Gobres harus ugal-ugalan sambil menerobos semua lampu merah. Namun untungnya Peter mempunyai skill mengemudi yang lumayan, sehingga ia dapat mengendalikan mobil tersebut sampai ke markas meskipun dengan berjalan mundur. Setibanya di sana, si Gobres dan si Gondrong sempat komplain kepada Peter karena telah mencuri mobil itu yang hampir membahayakan mereka bertiga. Namun Peter menjawab jika mobil tersebut mempunyai harga jual yang sangat tinggi sehingga Bablu si ketua gangster pasti akan sangat puas. Keesokan harinya memperlihatkan seorang calo mobil yang sedang memerintah putranya untuk mengirim mobil Mercy antik kepada bos mafia paling berkuasa di Serbia. Diberitahu kalau putra dari si calo mobil ini bernama Samsul. Dan Samsul pun langsung gas membawa mobil tersebut. Adegan kembali kepada Peter yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Di sini pacar Peter marah sebab Peter belum juga menikahinya. Pada akhirnya Peter pun berjanji jika cepat atau lambat ia akan segera menikahi sang pacar. Di tempat lain memperlihatkan adik Peter yang sedang bertengkar dengan ayahnya. Di sini si adik ingin pergi ke tempat latihan tinju namun si ayah melarangnya. Si ayah menginginkan adik Peter menjadi pengusaha atau manajer bukan berandalan seperti Peter kakaknya. Akan tetapi si adik tetap memaksa pergi meskipun si ayah sempat menamparnya. Tak berselang lama, Peter datang ke rumah dan melihat si ayah yang sedang kesusahan membawa barang-barangnya. Namun Peter lebih memilih pergi ke dalam lalu menemui ibunya, daripada harus membantu ayahnya itu. Terungkap fakta kalau hubungan Peter dengan ayahnya bisa dibilang cukup renggang. Hal itu dikarenakan si ayah menganggap Peter telah menjadi anak yang gagal sehingga ia sangat tidak menyukai Peter.
Namun berbeda dengan ibu Peter yang terlihat sangat menyayangi Peter. Znam samo da ono dete maltretira. Adegan berpindah kepada bos mafia paling berkuasa di Serbia yang ternyata bernama Gianni. Diberitahu kalau Gianni ini terkenal sangat kejam. Bahkan ia tak akan segan untuk menghabisi siapapun yang berani mengusik bisnisnya. Saat ini Gianni sedang menunggu kiriman mobil Mercy antik dari si calon mobil yang tadi sedang diantarkan oleh putranya yaitu Samsul. Akan tetapi sampai sekarang Samsul belum juga tiba sehingga Gianni terus saja menghubunginya. Di balik itu Samsul sendiri sengaja tidak mengangkat panggilan dari Gianni karena ternyata ia sedang COD sebentar dengan perempuan micet. Setelah mendapatkan perempuan itu, Samsul pun langsung membawanya untuk memanjakan sejenak totong hitam Samsul. Di waktu yang sama terlihat Peter sedang berkumpul di markasnya. Di sini Bablu si ketua gangster bercerita kalau sebentar lagi dirinya akan mempunyai cucu. Oleh sebab itu Bablu ingin merayakan kabar baik tersebut dengan segelas ciu bersama Peter yang merupakan anak buah terbaiknya. Tak berselang lama Peter pergi ke warung untuk membeli cemilan. Namun tak sengaja ia melihat mobil Mercy antik yang sudah dibeli Gianni si bos mafia dan sekarang sedang diantarkan oleh Samsul. Ternyata sebelum memanjakan totongnya, Samsul dan perempuan COD itu membeli dulu alat tempur di warung tersebut. Melihat mobil Mercy antik di depan matanya, naluri mencuri Peter langsung tergugah sehingga dengan cepat ia mengambil mobil tersebut. Di tengah perjalanan, Peter menghubungi Bablu si ketua gangster lalu mengatakan jika dirinya baru saja mendapatkan mobil Mercy sangat antik dan langka. Mobil ini pasti sangat mahal dan Peter berencana akan menghadiahkannya untuk cucu Bablu yang segera lahir. Akan tetapi bukannya senang, Bablu malah meminta Peter agar sebaiknya mengembalikan mobil tersebut. Karena ternyata Bablu sudah mengetahui kalau mobil Mercy itu adalah milik Gianni si bos mafia paling berkuasa di Serbia. Peter yang merasa susah payah mencuri tentu ia pun tidak mau dan langsung menyimpan mobil tersebut di tempat persembunyiannya. Di balik itu Samsul sendiri kini sedang diinterogasi sambil disiksa oleh Gianni atas kelakuannya. Gianni bertanya kenapa Samsul sangat lama dan mobilnya bisa sampai dicuri. Sebenarnya Gianni tidak terlalu peduli kepada mobil tersebut. Namun di dalam mobil itu ada barang berharga Gianni yang bernilai jutaan dolar. Samsul pun hanya bisa meminta maaf sebab tadi ia COD dulu dengan perempuan. Mendengar hal tersebut tanpa ampun Gianni langsung menghabisi Samsul. Setelah itu Gianni menghubungi seorang ketua polisi korup bernama Stuart yang selalu bekerja sama dengannya. Gianni meminta Stuart agar menangkap pencuri mobil yang telah mencuri mobil Gianni barusan. Tanpa banyak fafifu, Stuart pun langsung mengiyahkan permintaan Gianni. 1 jam kemudian Stuart dan beberapa anak buahnya mendatangi klub malam dan di sana ia bertemu dengan si Gondrong teman Peter. Stuart yang menyadari kalau si Gondrong merupakan anggota gangster, ia pun mencoba bertanya dengan baik-baik tentang siapakah orang yang telah mencuri mobil Gianni. Akan tetapi si Gondrong tidak mau membuka mulut sehingga Stuart harus memakai cara kekerasan. Karena tak kuat menahan siksaan, akhirnya si Gondrong memberitahu kalau yang telah mencuri mobil Gianni adalah Peter. Pagi harinya Stuart membawa pasukan untuk menggerebek rumah Peter. Namun beruntung dengan cepat Peter dapat melarikan diri.
Karena Stuart gagal menangkap Peter, Gianni berencana akan mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Peter. Namun Stuart tidak setuju karena hal itu bisa memicu keributan besar. Stuart mempunyai ide dengan menjadikan Peter sebagai buronan lalu disebarkan di seluruh berita medsos ataupun TV. Stuart juga akan mengkambing hitamkan Peter sebagai pembunuh Samsul, yang padahal kita tahu kalau Samsul dihabisi oleh Gianni sendiri. Hanya butuh beberapa menit semua berita di TV menyiarkan tentang Peter yang menjadi buronan. Bahkan Peter juga telah difitnah menjadi pembunuh Samsul. Bablu yang melihat berita tersebut, ia pun menjadi cemas dengan keselamatan Peter anak buahnya. Sebab ia tahu kalau Gianni adalah orang yang sangat kejam. Di waktu yang sama Peter sendiri mendatangi si Gobres temannya. Si Gobres yang mengetahui Peter telah menjadi buronan, ia pun sempat tidak mau membantu Peter karena baru saja bulan kemarin dirinya bebas dari penjara. Namun Peter terus memohon hingga pada akhirnya si Gobres mau membantu Peter. Di tempat lain memperlihatkan Gianni si bos mafia yang sedang menemui Bablu si ketua gangster. Ternyata dulunya mereka ini adalah sahabat. Namun hubungannya mulai renggang semenjak Gianni menjadi bos mafia. Di sini Gianni meminta pertanggungjawaban kepada Bablu untuk mengembalikan mobilnya sekaligus menyerahkan Peter kepadanya. Bablu bersumpah jika ini semua di luar kendalinya. Bahkan Bablu sempat meminta Peter agar mengembalikan mobil tersebut. Namun Peter tetap kekeh dan entah sekarang kemana. Mendengar hal tersebut, Gianni tidak mau tahu dan ia mengancam akan menghabisi semua keluarga Bablu jika sampai tidak menyerahkan Peter beserta mobilnya. Tak ingin keluarganya sampai terlibat, Bablu pun hanya bisa mengiyahkan permintaan Gianni. Tak berselang lama, Bablu mendatangi tempat persembunyian Peter. Namun kita tahu kalau Peter sudah pergi bersama dengan si Gobres barusan. Kemudian Bablu mencoba mengirim pesan serta menelponnya. Akan tetapi Peter sama sekali tidak menggubris panggilan Bablu. Rupanya Peter dan si Gobres sedang mendatangi rumah si Gondrong untuk menanyakan siapakah yang memberitahu polisi tentang kasus pencurian ini. Akan tetapi si Gondrong berpura-pura tidak tahu yang padahal dirinya sendiri orang yang memberitahu semuanya. Peter sempat mengancam si Gondrong dengan pistolnya. Namun ia tetap tidak mau jujur sehingga Peter dan si Gobres memilih pergi dari sana. Tak berselang lama Peter dan si Gobres mendatangi adiknya yang sedang berlatih tinju. Peter meminta si adik agar membawakan mobil Mercy curiannya. Sementara dirinya dan si Gobres akan mengendarai mobil lain. Hal ini Peter lakukan yaitu untuk mengelabui para polisi yang mencarinya. Akan tetapi saat di luar ternyata Peter telah diawasi oleh beberapa anak buah Gianni si bos mafia hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Beruntung Peter si Gobres dan adiknya bisa lolos dari kejaran para anak buah Gianni. Sesampainya di tempat persembunyian, Peter meminta si adik agar pulang, karena tempat ini tidak aman untuknya. Awalnya si adik menolak dan ia tetap ingin bersama Peter. Namun Peter yang tidak mau melibatkan adiknya, ia pun terus memaksa si adik pergi. "30 menit kemudian Peter dan si Gobres memeriksa mobil Mercy curiannya. Di sini mereka pun dibuat terkejut karena ternyata di dalam mobil Mercy itu terdapat kiloan barang haram milik Gianni. Akhirnya Peter tersadar kenapa Gianni sampai mengerahkan semua pasukan dan polisi. Sebab yang ia cari bukanlah mobil namun barang haram tersebut. Malam harinya Peter dan si Gobres bertemu dengan Bablu yaitu ketua gangster mereka. Di sini Bablu memohon kepada Peter agar sebaiknya mengembalikan mobil Gianni. Bablu juga mengatakan jika sebenarnya ia diperintah Gianni untuk menangkap Peter. Namun karena Bablu sudah menganggap Peter seperti anak sendiri, ia tidak mungkin melakukan hal tersebut.
Mendengar itu semua, Peter pun meminta maaf karena kali ini ia harus menolak perintah Bablu. Peter berencana akan meminta tebusan kepada Gianni, lalu setelah itu barulah Peter akan mengembalikan mobilnya. Pada akhirnya Bablu tidak bisa berkata apapun dan hanya meminta Peter agar selalu berhati-hati. Setelah Bablu pergi, Peter menghubungi Gianni lalu mengatakan kalau dirinya akan mengembalikan mobil tersebut asalkan Gianni menebusnya dengan uang $2 juta. Gianni menjawab kalau itu semua tidak mungkin sebab pacar Peter telah ditangkap oleh Stuart, si ketua polisi korup. Gianni balik mengancam akan menghabisi pacar Peter jika sampai besok malam mobilnya tidak dikembalikan. Alhasil Peter pun membuat perjanjian baru, yaitu akan menukar mobil itu dengan pacarnya. Setelah Peter mengirimkan lokasi, terlihat Gianni dan para anak buahnya yang akan pergi. Namun tiba-tiba Stuart, si ketua polisi korup, menghentikan Gianni lalu mengatakan sebaiknya urusan ini serahkan saja kepada dirinya. Kali ini Gianni menolak karena sudah beberapa hari Stuart selalu gagal menangkap Peter. Gianni lebih mempercayai para anak buahnya ketimbang polisi korup seperti Stuart. Setelah Gianni pergi, ternyata Stuart sakit hati dengan perkataan Gianni barusan. Ia pun mendatangi Bablu lalu mengajaknya bekerja sama untuk menjebak Gianni. Bablu yang juga merasa sakit hati dengan Gianni, tanpa pikir panjang ia pun menerima ajakan Stuart. Keesokan harinya terlihat Peter dan si brewok yang sudah berada di lokasi pertemuan dengan Gianni. Namun Gianni tidak ikut dan hanya mengutus tangan kanan beserta para anak buahnya saja. Di sini Peter meminta terlebih dulu mereka melepaskan pacarnya sebelum mobil itu dikembalikan. Akan tetapi si tangan kanan menolak hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Peter dan si gobres yang kalah jumlah, mereka pun memilih kabur sembari membawa kembali mobil curiannya. Sayangnya si gobres harus terkena tembakan dan Peter segera membawanya ke rumah sakit. Sore harinya terlihat si tangan kanan Gianni dan pasukannya yang mendatangi rumah Peter. Di sana mereka langsung menyakiti adik, ayah, dan juga ibu Peter. Kemudian si tangan kanan meminta sang ibu agar membujuk Peter untuk menyerahkan diri kepada Gianni. Jika hal itu gagal, maka si tangan kanan berjanji akan kembali lalu menghabisi mereka semua. Di balik itu, Peter sendiri kini baru tiba di tempat persembunyiannya. Namun ketika masuk ke dalam, ia dibuat terkejut karena melihat ada si gondrong temannya yang sudah tak bernyawa. Seketika Peter menyadari jika ini semua pasti adalah perbuatan Gianni. Peter yang merasa tempatnya sudah tidak aman lagi, ia pun langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Peter dihubungi oleh sang ibu lalu mengatakan jika baru saja mereka diancam oleh para anak buah Gianni. Sambil menangis, sang ibu meminta agar sebaiknya Peter menyerahkan diri saja dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mendengar sang ibu yang sangat ketakutan, Peter pun berjanji akan secepatnya menyelesaikan masalah ini. Kemudian Peter berhenti di tengah jalan untuk menenangkan pikirannya. Tak lama Peter mendapat telepon dari Stuart, si ketua polisi. Stuart mengatakan kalau pacar Peter bukan berada di tangan Gianni, melainkan sedang ditahan olehnya di kantor polisi. Stuart juga memberitahu jika si pacar sedang hamil dan kalau Peter ingin pacarnya bebas, maka sekarang juga ia harus menemui Stuart. Tanpa banyak bicara, Peter langsung gas untuk mendatangi Stuart di tempat yang sudah dijanjikan. Di tengah perjalanan, Peter merasa senang karena sebentar lagi ia akan mempunyai anak. Namun Peter juga sangat sedih dengan keadaan sekarang karena keluarga dan dirinya masih dalam ancaman. Alhasil Peter melamun dan hampir saja mobilnya mengalami kecelakaan.
30 menit kemudian memperlihatkan Stuart yang hendak memasuki mobilnya. Namun ketika ia masuk ke dalam, ternyata di sana sudah ada Peter dan langsung menodongnya. Peter meminta Stuart agar membebaskan pacarnya sekarang juga. Akan tetapi Stuart mencoba menenangkan Peter sambil berkata kalau sekarang dia berada di pihaknya. Peter meminta Stuart agar turun dari mobil lalu menanyakan apa maksud dari perkataannya tadi. Stuart menjelaskan kalau sekarang ia telah bekerja sama dengan Bablu untuk menghabisi Jani. Jika Peter mau bergabung, Stuart berjanji akan membebaskan pacarnya. Namun setelah semua ini selesai, mendengar itu semua, Peter pun menerima ajakan Stuart, akan tetapi ia harus pulang dulu ke rumah untuk menenangkan sang ibu beserta mengambil senjata. Singkat cerita, Peter telah sampai di parkiran rumah. Namun ia memilih tidak masuk ke dalam dan hanya menitip salam untuk ibunya lewat si adik. Peter juga memerintah adiknya untuk mengambilkan senjata di kamarnya. Ketika si adik mengantarkan senjata kepada Peter, mereka dipergoki oleh si ayah. Akan tetapi kali ini si ayah tidak marah melainkan memohon kepada Peter untuk segera membereskan masalah ini. Si ayah juga meminta maaf karena selama ini ia tidak pernah suka kepada Peter. Kemudian Peter pamit pergi karena malam ini juga akan membereskan semua masalahnya dengan Jani. Di sisi lain memperlihatkan Jani yang sedang menghadiri rapat dengan para mafia lainnya. Tiba-tiba ia mendapat kabar dari anak buahnya kalau Peter sudah ditangkap oleh Stuart, si ketua polisi korup, dan sekarang berada di markasnya. Ternyata itu semua hanyalah sandiwara Peter dengan Stuart untuk menjebak Jani. Dengan cepat Jani segera pergi ke markas untuk mendatangi Peter. Sesampainya di sana terlihat Peter yang memang sudah dalam keadaan tangan diborgol dan berpura-pura meminta maaf. Kemudian Jani menanyakan di manakah mobil Mercy-nya sekarang. Peter menjawab kalau mobil itu disimpan di suatu tempat dan Peter bisa mengantar Jani. Singkatnya, Peter telah mengantar Jani dan para anak buahnya ke tempat di mana mobilnya disimpan. Jani sangat bahagia ketika mobilnya kembali, karena di dalam mobil tersebut ada puluhan kilo barang haram yang disimpan. Akan tetapi ketika Jani membuka bagasi, inilah yang terjadi. Berkat bantuan anak buah Bablu dan Stuart, Peter dapat menghabisi Jani beserta dengan semua antek-anteknya. Keesokan harinya terlihat Peter yang mendatangi Bablu untuk berterima kasih sekaligus meminta maaf. Bablu yang sedang bahagia karena cucunya baru saja lahir, tentu ia pun memaafkan Peter. Setelah itu Peter pergi ke kantor polisi untuk menemui Stuart, sekaligus membebaskan pacarnya yang masih ditahan. Sesampainya di sana, Stuart mengatakan kalau pacar Peter bisa bebas sekarang juga. Namun untuk Peter, ia harus ditahan dulu selama 3 bulan karena namanya sudah terdaftar menjadi buronan. Pada akhirnya Peter pun mau menerima hukuman itu asalkan ia diizinkan untuk memeluk dulu si pacar. Di sini Peter meminta agar si pacar selalu menjaga kandungannya. Dan Peter juga berjanji akan langsung menikahinya setelah bebas nanti. Sambil menangis si pacar mengatakan jika dirinya akan selalu menunggu Peter. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.